Di video-video sebelumnya, teman-teman udah belajar tentang implementasi sistem manajemen provider untuk kasus counter app, kemudian untuk to-do list yang single elemen, data string, kemudian juga to-do list yang model. Nah, sekarang kita akan fokus di single modelnya. Kita akan menggunakan class person. Di sini teman-teman boleh bikin dulu di libnya person.dart, class person, string name, age. Ada dua properti. Untuk UI-nya kayak gini, present page, name page. Tipenya di sini saya bikin stateful. Ada dua editing input. Kemudian layout utamanya adalah list view. Ada row expand the input di sini dari package the input. Jadi teman-teman harus tambahin dulu package the input. Kemudian ada the method untuk nanti ngecek ke log console-nya. Ada provider untuk state manajemennya. Kembali ke page. Di sini teman-teman tinggal copy paste untuk yang age. Dan di bawahnya ada teks nama sama age yang kita akses datanya itu ke state management provider person. Di main, teman-teman tinggal panggil class person page di home material app. Selanjutnya, untuk merubah atau mengupdate di sini kan tidak langsung update nama age-nya, tapi kita bisa satu-satu, misalkan ngupdate namanya saja, ngupdate age-nya saja. Nah, nanti untuk state dari provider, kita akan bikin dulu. Namanya adalah person provider. Kita bikin kelas person provider yang extend ke change notifier. Import dari foundation misalkan. Kemudian kita bikin state datanya bertipe person. Kita kasih nama data sama dengan person kita inisial datanya. Untuk inisial datanya, kita bikin benar-benar simple ya person, name kosong, age-nya 0. Di sini kita akan interapkan encapsulation, jadi datanya jadikan private. Untuk akses datanya, berarti kita harus bikin getter. Tipenya harus sama itu person, getter, kemudian nama getternya adalah data. Return underscore data. Selanjutnya, nanti ada event save name dan save age. Kita akan bikin eventnya di sini dalam bentuk metode update name. Kemudian kita bikin satu parameter untuk data barunya, n atau new name. Kemudian, nah di sini data sama dengan, jadi kita akan update nilai datanya. Person, name, age. Karena kita cuma ngupdate nama, n-nya masuk ke sini, age-nya harus ngambil dari data yang lama. Untuk ngambil dari data yang lama, akses data lamanya data.age. Atau teman-teman bisa bikin generate function di person di sini menggunakan extension. Jadi teman-teman install dulu extensionnya dari data class generator. Di sini kontrol titik, pilih generate copy with. Nanti dibikin copy with untuk memodifikasi properti tertentu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ganti underscore data sama dengan underscore data lagi atau data lamanya dot copy with. Nah, kita pengen memodifikasi namanya berarti name and. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara kayak gini. Bebas. Selanjutnya, notify listener untuk nge-trigger update UI. Ini copy paste untuk yang age, update age. V-nya integer kalau di age. Dan update-nya itu copy with untuk yang age. N untuk new age. Oke, kayak gini. Eventnya cuma dua. Sekarang kita daftarin dulu di material app, control titik, wrap with widget, change notifier provider, change notifier provider. Sebentar, kok nggak muncul? Change notifier, change profile. Change. Muncul ya. Berarti kita coba import dulu di sini.
provider. Oke, terus change notify provider. Create context person provider. Nah, save. Sekarang kita konekkan dulu data nama age ini ke person provider. Di video-video sebelumnya, teman-teman udah mempelajari tentang penggunaan consumer. Untuk sampel juga, selain consumer ada watch, tapi tidak sampai penggunaannya benar-benar digunakan ya, karena video sebelumnya kita fokus di consumer. Nah, sekarang kita akan menggunakan watch. Untuk menggunakan watch, biar kalau kita aksesnya di sini langsung, konteks.watch bla bla bla, atau kita mengukir dalam variabel di sini, konteks.watch bla bla bla, maka keseluruhan widget build, yaitu person page, akan di build ulang ketika ada update dari person provider. Jadi, untuk yang di sini biar tidak ikut di update, kita akan pisahkan di sini. Teman-teman boleh pisahkan itu menggunakan extract widget. Jadi dipisahkan dengan widget baru nantinya. Di sini ada kelas widget lagi. Atau teman-teman bisa menggunakan builder, private builder. Kemudian di sini baru teman-teman akses konteks watch-nya. Konteks.watch untuk version provider data name $name. Konstannya hapus karena ada penggunaan variabel di dalam widget text. Untuk age, punya integer. Oke, save. Nah, sekarang udah connect ya. Muncul 0. Sekarang gini, kita akan deteksi berapa kali ini untuk name dan untuk age di build. Kita gunakan di method. Di sini nggak ke import otomatis, harus support manual di method. Oke, ke bawah lagi. Di method.log, misalkan build name. Copy di sini age. Save. Kita ulangi dari awal lagi, kita restart. Sambil teman-teman perhatikan di konsol. Oke, di sini udah di restart, muncul build name, build age. Jadi udah sekali nih, sekali di build, sekali muncul. Nah, sekarang kalau ada update data, di sini, oh ya, sorry, kita harus panggil dulu di sini eventnya ketika di name save. Kita pakai read, context read, person provider. Kalau teman-teman belum paham tentang read, teman harus ikuti video-video sebelumnya dulu, karena di situ ada penjelasannya. Data, sorry, eventnya itu fungsinya datename. Name-nya kita ambil dari edtname.text. Copy untuk yang age. Jadi update age. Nah, kalau yang update age kita harus kirim data integer. Sedangkan untuk yang edt age.text dia adalah string. Kita harus parsing integer.parse baru edt age.text. Oke, save. Di sini kubit lagi karena kita makan save, kita restart lagi biar benar-benar ini muncul sekali. Nah, kemudian nanti biar ada perbedaan kapan ini diklik, kapan ini dikliknya, kita akan kasih tanda di sini di method lagi log strip kali 30. Jadi stripnya ada 30 untuk yang name dan age ketika button setnya diklik. Restart lagi. Oke, build name, build age. Sekarang kita melakukan perubahan di name. Misalkan kita kasih nama Flutter, terus kita update save. Nah, muncul di sini ya. Nah, eksekusi eventnya ketika ngeklik save. Build age, build name.
Pertanyaannya gini, kita melakukan update untuk nilai nama person, tapi di sini muncul dua build, build age dan build name. Kalau untuk yang build name ini normal ya, ini memang seharusnya karena kan kita mengupdate build name dan muncul di sini Flutter. Jadi di build ya, build name itu berarti di sini di build lagi muncul Flutter data yang baru. Tapi kenapa age ikut-ikutan di build lagi padahal nilai age tidak berubah? Alasannya adalah karena kita mengakses di sini nih, watch person provider, data dia ada di provider yang sama. Jadi name dan age dia adalah bagian person provider. Dia ada di dalam person provider. Jadi setiap kali ada perubahan data, data di sini dirubah ya sama dengan notify listener atau ada perubahan di age notify listener untuk datanya, maka kedua-duanya baik untuk name dan age akan dibuat lagi. Kita akan coba tes lagi untuk age. Kita update jadi 2. Save. Nah, age dibuat ini normal. Tapi kenapa name dibuat lagi? Padahal kan tidak berubah. Kayak gitu. Nah, jadi muncul di sini isu banyak melakukan build. Apalagi kalau teman-teman punya banyak properti gitu. Sedangkan propertinya teman-teman pengen melakukan perubahan itu satu-satu, tidak sekaligus. Teman-teman bisa buka ke web provider. Di sini ada topik yang sama tentang kasus yang kita hadapi. Di bagian teman-teman scroll ke bawah, nanti bakal ketemu di sini My widget rebuild too often. Jadi sering dibuat, padahal kan tidak terjadi perubahan update gitu. Dan ini kasusnya sama untuk persons. Daripada kita menggunakan konteks watch, kita bisa menggunakan konteks .select untuk ngelisten hanya pada spesifik properti tertentu saja. Jadi, daripada kita menggunakan watch, lebih baik kita menggunakan metode extension select untuk mengakses specifying properti dari data provider yang kita tuju. Entah itu name, entah itu age. Gitu. Nah, jadi kayak gini contohnya. Awalnya menggunakan watch. Di sini muncul person name. Kita ingin menampilkan name. Dan kemudian ada perubahan di age. Ini kenapa ikut-ikutan dibuat lagi gitu. Nah, jadi solusinya kita bisa menggunakan select. Bedanya kayak gini. Ini untuk yang versi dinamisnya. Nanti saya akan contohkan untuk versi yang spesifiknya. Tinggal kita ganti di sini jadi select. Untuk versi dinamis, jadi langsung kayak gini misalkan select enter value di objek. Kita akan kasih nama dia adalah sebagai provider ini person provider. Jadi value dot data dot name. Sedangkan untuk yang di sini kita akan contohkan untuk yang kita akan buat untuk yang spesifik select. Untuk yang spesifik di sebelum kurung di sini person provider, koma. Nah di sini data tipe data yang dikembalikannya atau tipe properti spesifiknya itu tipe bertipe apa? Yaitu di sini bertipe integer karena age. Sehingga file di sini udah kedetek otomatis sebagai person provider. Jadi nggak perlu bikin kayak gini. Namun ini spesifik ya, ada person provider dan ada integer. Kalau di sana nggak ada integer, nggak ada apa, dia ada di dinamis untuk data yang mau di returnnya. Kalau ini harus sama integer gitu. Misalkan ini kan kalau kita mau ganti age, ya aman. Asalkan di sini tipe penampungnya harus sama integer juga. Value dot data dot age. Oke, save. Sekarang kita restart lagi mulai dari awal. Build name, build age. Kita update nilai name. Jadi Flutter. Ketika kita melakukan save, nah di sini muncul build name
Dan build edge tidak muncul karena kita menselect ke bagian name-nya saja, gitu ya. Dan di sini perubahannya itu di name-nya, otomatis build name saja yang ya name-nya saja yang di build gitu. Nah, sekarang kita lakukan perubahan di edge. Misalkan 20. Save. Nah, di sini yang di build itu edge-nya saja karena di name tidak ikut berubah, tetap. Jadi ngapain di build lagi gitu. Di sini lebih sekarang teman-teman udah meningkatkan performa, kemudian mengurangi terjadinya nanti untuk kayak memory leak atau kebocoran memori gitu. Nambah beban sekarang udah berkurang dan performanya naik gitu. Performa aplikasinya lebih ringan lagi. Oke, jadi kayak gitu ya untuk spesifiknya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin properti baru, ya tinggal tambahin. Untuk menampilkannya ya tinggal disesuaikan gitu. Oke, mungkin jadi kayak gini untuk select provider untuk implementasi di kasus object model person. Sampai ketemu lagi di next video.